Oke, halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade In. Dan ini merupakan video lanjutan ya dari yang kemarin kita update market. Dan ini video spesial untuk pembahasan dari rekomendasi saham teman-teman. Jadi saya akan buatkan terpisah saja supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Dan kita langsung masuk untuk rekomendasi saham minggu ini. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu dari yang minggu-minggu lalu kita sempat rekomend teman-teman. Yang pertama kita sempat bahas waktu itu dari MBMA di sini. Terakhir kita bahas itu di tanggal 23 Juni sebelum libur Idul Adha ya. Jadi udah cukup lama nih untuk progresnya. Nah, untuk MBMA dia posisinya dia kembali lagi ke bawah, jadi kurang cukup bagus. Dia break supportnya lagi. Jadi posisinya dia kembali bermain di dalam area yang bawah teman-teman. Kurang lebih di 800 sampai dengan di 750 ya. Jadi untuk MBMA saya sih udah kurang rekomen karena dia jebol lagi dari supportnya. Dia berpotensi menurut saya bisa kembali menguji ke 750 nih. Jadi untuk MBMA udah kurang rekomen ya, jadi kita akan hapus dari rekomendasi saham kita. Kemudian yang kedua, minggu lalu kita ada bahas dari MDKA teman-teman. Terakhir di sini saya tandain ya untuk yang garis biru itu tanggal 23 Juni kemarin sebelum liburan. Nah, untuk MDKA dia terakhir progresnya seperti yang saya sebutkan, dia membentuk semacam double bottom di sini. Lalu progresnya dia sewaktu Jumat kemarin, lalu hari Seninnya dia sedikit terkoreksi ya, terkonsolidasi. Lalu selanjutnya dia berhasil kembali menguat teman. Ini kalau saya hitung penguatannya bisa mencapai sekitar 10%-an. Jadi ini salah satu rekomendasi yang cukup sukses teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ada ikut, saya ucapkan selamat ya, kalian udah cukup profit harusnya. Nah, untuk MDKA ini maka saya akan hapus dari rekomendasian juga ya teman, karena kita ini udah bahas dari minggu lalu juga. Kemudian yang sebelumnya kita juga ada bahas dari emiten seger nih, dengan emiten sumber global energi. Di sini memang belum bergerak kemana-mana teman-teman, masih bergerak di supportnya di 500 sampai dengan 520 teman-teman. Di sini sebenarnya udah cukup low risk teman-teman. Kalau misalkan yang mau coba untuk trading, mungkin batasin aja kalau misalkan dia jebol 500 secara closingan, bisa di-cut dulu. Namun di sini saya sih melihat potensi masih bisa ya untuk kembali menguat, karena so far dia berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 490 sampai dengan di 500 teman-teman. Jadi mungkin ya masih bisa dipantau untuk segar ini. Namun kalau misalkan dia ternyata break dari supportnya dengan closingan candle di bawah 500, saya sih menyarankan agar teman-teman bisa di cut dulu ya untuk emiten ini. Dan untuk minggu ini saya akan tandain untuk progresnya yang nanti kita akan bahas untuk updatean di minggu depan. Oke, dan kita masuk untuk rekomendasi dari minggu ini. Yang pertama, saya merekomend untuk AC Hardware teman-teman di sini. Nah, untuk S Hardware hari ini terlihat mengalami penguatan lanjutan teman-teman. Hari ini menguat hampir 10% dengan volume yang juga dibilang cukup tinggi. Ini kalau saya bilang mungkin bisa terjadi masih bisa untuk lanjutan penguatan ya. Dan juga dia hari ini berhasil breakout dari resistnya di sekitar 690. Jadi untuk progresnya saya rasa masih bisa menguat sampai dengan kurang lebih ya di 780 teman-teman, untuk area resisten yang akan dituju selanjutnya nih. Jadi untuk AC Hardware, menurut saya untuk kalian yang masih mau coba untuk momentum scalping,
masih bisa memanfaatkan momentum penguatan dari AC Hardware, teman-teman. Dengan targetnya mungkin bisa sampai ke 780 menurut saya. Oke, jadi AC Hardware cukup bagus, cukup menarik di sini. Jadi saya akan tandain untuk minggu ini, dan kita akan pantau untuk update-nya di minggu depan lagi. Kemudian yang kedua, untuk rekomend minggu ini, saya ada Elsa, teman-teman, di sini. Nah, Elsa ini progresnya terlihat juga berhasil breakout dari resistnya kurang lebih terakhir kemarin ya, di 350 kita bulutin aja. 350 dia berhasil breakout, teman-teman. Dan sekarang progresnya dalam posisi mungkin akan sedikit dulu terkonsolidasi, teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk kalian yang short trade ataupun scalping. Mungkin batasin aja di 362 nih sebagai support terakhirnya. Menurut saya masih bisa progres untuk kembali menguat. Ini karena kalau misalkan saya lihat secara time frame panjangnya justru cukup menarik. Karena untuk Elsa dia yang pertama minggu ini dia berhasil breakout ya di sini. Di resistnya kurang lebih di 340-an. Kemudian ini dia terakhir kan membentuk pattern ya, kurang lebih seperti ascending triangle. Jadi posisinya hari ini berhasil di breakout, dan saya rasa masih berpotensi untuk bisa lanjut menguat ya, sampai dengan mungkin bisa menguji ke 400, teman-teman. Di sini ada resist yang cukup penting untuk Elsa di 400. Jadi buat kalian, buat teman-teman semuanya yang masih mau coba, masih bisa ya untuk Elsa menurut saya nih. Dan juga untuk Elsa ini ada berita juga berita positifnya ya, yang dimana Elsa ini dia masuk ke dalam Constituent Index Pevindo E-Grade periode Juli, teman-teman, sampai dengan Desember 2023 nih. Jadi Elsa ini dia ibaratnya naik tingkat ya secara grade di indeks Pevindo. Jadi harusnya bisa membuat sentimen cukup bagus nih untuk Elsa bisa kembali menguat, teman. Jadi itu yang kedua rekomennya dari Elsa. Lalu yang terakhir saya ada BDMN atau Bank Danamon, teman. Di sini dengan sektor perbankan ya, saya melihat Bank Danamon ini cukup menarik karena terakhir dia juga berhasil breakout dari di sini. Saya membentuk semacam triangle, teman, triangle sebagai bagian dari konsolidasi. Lalu dia berhasil breakout dan sekarang progresnya dia kembali menguat lagi. Nah, dan untuk Bank Danamon ini saya rasa masih juga bisa lanjut menguat ya. Namun di sini sementara mungkin masih sedikit reject dari resistnya di 3160. Jadi mungkin bisa tunggu aja dekat di supportnya di 3050, teman-teman. Ini ada support dari Bank Danamon yang support pendek ya untuk Bank Danamon di sekitar 3050 sampai dengan di 3000. Jadi masih bisa dimanfaatkan menurut saya untuk Bank Danamon karena secara progres harusnya masih cukup oke nih untuk Bank Danamon ini. Melihat juga perbankan-perbankan kita, saya rasa masih cukup menarik nih, teman-teman. Oke, jadi untuk Bank Danamon kurang lebih masih bisa dispekulasikan, tapi nunggunya dekat di area support ya, kurang lebih di 3000 sampai dengan di 3050. Dan juga kalau misalkan Bank Danamon dia berhasil breakout nih dari resistnya, maka potensinya saya rasa bisa kembali menguji ke 3500, teman-teman. Jadi cukup jauh dan bisa kita manfaatkan untuk momentum trading aktif di market, teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk rekomendasi saham kita minggu ini. Nanti kita akan update lagi dari rekomendasi minggu depan, teman-teman. Jadi yang
rekomen minggu ini. Kita akan update di minggu depan hari Jumat lagi seperti biasa. Jadi pastikan kalian juga stay tune dan pantau terus channel ini. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah pantengin sampai akhir. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya teman-teman. Di sini saya juga bukan pempom, saya pun nggak ada beli untuk penelitian ini. Saya hanya menyampaikan informasi, maksudnya sharing aja ya, sharing pengetahuan yang saya tahu mengenai emiten yang saya rekomendasikan teman ya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Thank you untuk semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman kalian. Dan happy weekend. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.